Salam Bapak, Ibu Saudara, Gereja Bethel Indonesia, Jatinegara. Terima kasih untuk kesempatan boleh melayani pekerjaan Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami masih diizinkan untuk boleh beribadah kepadamu dan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya hari-hari ini membutuhkan kekuatan-Mu, membutuhkan firman-Mu, membutuhkan iman yang kuat di dalam Engkau, keyakinan yang kokoh di dalam Engkau. Di tengah-tengah badai topan kehidupan yang sedang menerpa hidup kami, hanya Engkaulah Yesus pengharapan kami. Engkau Yesus pertolongan kami, Engkau Yesus kekuatan kami. Oleh sebab itu biarlah kuasa Roh Kudus memberikan kekuatan bagi yang lemah. Kuasa Roh-Mu mengubahkan yang putus asa bangkit dalam pengharapan yang baru. Bahkan yang berbeban berat mengalami kelegaan. Sebab kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan sedang merencanakan hari esok yang penuh harapan. Dan biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, dan kekuatan iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Jemaat Tuhan Gereja Bethel Indonesia Jatinegara. Kami mengucap syukur Bapak Ibu Saudara untuk kesempatan yang diberikan boleh melayani Saudara. Dalam kesempatan yang indah hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema pertolongan Tuhan di tengah badai. Bapak Ibu Saudara, ada banyak sekali kejadian-kejadian di dalam Alkitab. Anak-anak Tuhan di dalamnya ada di tengah-tengah badai kehidupan, di tengah pergulatan kehidupan, di tengah persoalan kehidupan, di tengah kesulitan kehidupan, dan mereka menerima, mengalami pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Nah, satu peristiwa hari ini yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kita semua sedang dilanda oleh badai topan kehidupan. Banjir di Kalimantan Selatan, di daerah-daerah yang lain, gempa di Majene, Bapak Ibu Saudara ya. Semalam dikatakan ada juga longsor di puncak, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang sedang mengalami resesi, kesulitan ekonomi. Ada banyak orang sedang stres menghadapi kehidupan yang ada hari-hari ini. Masalah makin menumpuk, makin bertambah, Bapak Ibu Saudara. Pandemi Corona juga belum selesai-selesai, bahkan makin mengganas, Bapak Ibu Saudara. Dagangan makin sepi, pelanggan berkurang, Bapak Ibu Saudara. Potongan gaji bisa terjadi dalam kehidupan kita, bahkan PHK, susah mencari pekerjaan. Seolah-olah hari esok seperti gelap gulita, tidak ada terang. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, oleh sebab itu mari kita melihat satu kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Saya sampaikan firman Tuhan dan saya bacakan ayatnya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dan perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?
Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah kisah nyata di tengah-tengah danau Galilea, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Ketika Yesus akan bertolak menuju ke seberang dari satu tempat ke tempat yang lain, Yesus bersama-sama dengan mereka. Yesus ada di antara mereka, Bapak Ibu Saudara, dan para murid yang sebagian besar adalah nelayan. Melihat seolah-olah danau tenang, angin sepoi-sepoi sehingga lautan itu bisa diseberangi dengan perahu, dengan keadaan yang nyaman, dengan keadaan yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu apa yang barusan kita baca. Dari ayat-ayat ini, Bapak Ibu Saudara, ternyata kita bisa menemukan ada banyak hal yang bisa kita pelajari dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus. Nah, badai alam semesta bisa dipakai Tuhan untuk merencanakan kebaikannya dinyatakan dalam kehidupan kita. Ya, alam semesta ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa dan mukjizatnya dalam hidup kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat ini adalah ternyata, Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah tahu kapan persoalan itu akan melanda kehidupan kita. Kita tidak pernah memprediksi seperti para murid. Begitu mereka sudah mulai menyeberangi Laut Galilea, Danau Galilea, yang sebelumnya tampak aman, tampak tenang, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengan tiba-tiba Alkitab mencatat, tidak diduga sama sekali, tidak diprediksi sama sekali, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba badai itu menghantam mereka. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita, maka Bapak Ibu Saudara, seringkali juga persoalan, pergumulan, masalah itu datang tanpa permisi, tanpa minta izin dalam kehidupan kita. Tiba-tiba saja datang masalah keluarga, masalah anak, masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah usaha, masalah pekerjaan, dan masalah-masalah yang lainnya tanpa bisa kita prediksi, tanpa bisa kita halangi, dan tanpa bisa kita duga, dengan tiba-tiba dia menghantam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya ketika kehidupan kita bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya, seperti para murid satu perahu dengan Yesus, tetap saja dihantam oleh badai topan dalam keadaan mereka, Bapak Ibu Saudara. Sama juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita berkata, pendeta, saya sudah beribadah, saya sudah melayani, saya sudah berdoa, saya sudah memuji menyembah Tuhan, saya baca firman Allah, saya hidup intim dengan Tuhan, kehidupan saya disertai oleh Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, saya mau katakan sebagai hamba Tuhan bahwa ketika kita di dalam Yesus, maka tidak pernah ada ayat yang berkata dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan tidak pernah, Bapak Ibu Saudara, memberikan ayat bahwa orang yang bersama dengan Tuhan tidak akan mengalami persoalan dalam hidupnya. Tetapi hari ini, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, yakinlah apabila itu diizinkan oleh Tuhan. Apabila itu, Bapak Ibu Saudara, Allah buka pintu untuk kita mengalami pergumulan yang hebat seperti para murid di dalam ayat ini, maka Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud, dan di balik tujuan dan maksud Tuhan itu pasti akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Hari ini kita bisa bertanya, apa kebaikannya Pak Pendeta? Saya kehilangan pekerjaan, apa kebaikannya Pak Pendeta? Saya kehilangan mata pencaharian, ekonomi saya sedang di lembah, apa kebaikannya? Bapak Ibu Saudara, saudara merasa tidak atau belum mengalami kebaikan, tapi saya mau katakan saudara, sekalipun engkau seperti Sadrak, Mesak, Abednego di dalam dapur api yang menyala, dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong Sadrak,
Sadrak, Mesak, Abednego sekalipun ada di dalam dapur api yang menyala. Dan saya yakin dan percaya sekalipun saudara dan saya ada di tengah badai topan yang menggila atau hebat sedang menerpa kehidupan kita, Tuhan pasti punya maksud dan tujuan yang baik dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yakinlah Bapak, Ibu, saudara, bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan-pencobaan dalam kesulitan hidup, kesukaran hidup, melebihi kemampuan, kekuatan setiap kita. Nah, oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan menyerah. Hari ini bukan akhir segala-galanya. Badai topan tidak akan menghentikan kehidupan kita di dalam Kristus. Badai topan kehidupan tidak akan menghambat yang baik yang datangnya dari Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi inilah realita kehidupan Bapak, Ibu, saudara. Bisa terjadi setiap waktu, setiap saat. Badai topan kehidupan itu menghantam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru dan jalan kita selalu rata. Tetapi yang Dia janjikan dalam situasi keadaan apapun, Dia tetap bersama dengan kita. Tetapi yang Dia janjikan Bapak, Ibu, saudara, ketika saudara dalam keadaan berbeban berat dan datang kepada Tuhan Yesus, maka Dia akan memberikan kelegaan atas hidup kita. Yang kedua yang bisa kita pelajari Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa kita harus melihat setiap badai topan kehidupan dengan sudut pandang yang benar. Di dalam ayat tadi maka dibacakan para murid memberikan satu pernyataan seolah-olah Tuhan itu membiarkan keadaan mereka semakin parah diterpa oleh badai dan topan. Bahkan yang kedua, mereka membuat pernyataan, Tuhan, apakah Engkau membiarkan kami akan binasa? Artinya para murid melihat bahwa badai topan ini akan membawa ujungnya kepada kebinasaan atas mereka. Nah, Bapak, Ibu, saudara, ini adalah sudut pandang yang salah, Bapak, Ibu, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempercayai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di dalam kitab Yeremia dikatakan Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan sekalipun badai dan topan sedang menerpa kehidupan kita. Maka Bapak, Ibu, saudara, Tuhan merancangkan hari esok yang penuh harapan. Nah, oleh sebab itu miliki sudut pandang yang benar atas setiap persoalan-persoalan yang Tuhan Yesus izinkan menerpa kehidupan kita, Bapak, Ibu, saudara. Setiap masalah Tuhan akan punya solusinya, dan setiap masalah Tuhan sudah siapkan juga berkat dan mukjizatnya. Haleluya. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita merasa, Pak, berat sekali keadaannya, Pak, semakin berat, semakin susah, kayaknya semakin terpuruk, kayaknya semakin tidak punya lagi kekuatan. Tapi ingat Bapak, Ibu, saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan akan menopang dan mengangkat kita. Setuju? Katakan amin. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sudut pandang kita ini akan menentukan saudara dan saya menjadi pemenang atas setiap badai topan kehidupan, atau kita menjadi pecundang atas setiap topan dan kehidupan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, miliki sudut pandang yang benar. Saya percaya Bapak, Ibu, saudara jemaat Tuhan GBI Jatinegara, saudara pernah ditolong oleh Tuhan, saudara pernah mengalami kuasa Tuhan, saudara pernah mengalami mukjizat Tuhan. Dengar baik-baik Bapak, Ibu, saudara, jadikan itu pengalaman dalam hidupmu hari ini. Tuhan yang sama jikalau hari kemarin, bulan yang lalu, tahun yang lalu menolong kita, maka hari ini Tuhan yang sama, kuasanya tidak pernah berubah. Di balik topan badai kehidupan apapun, maka Tuhan yang sama mampu menolong setiap kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sudut pandang yang salah membuat kita akan gagal menjadi pemenang, bahkan berakhir menjadi pecundang. 10 pengintai yang melihat
Orang-orang yang menghuni di tanah Kanaan sebagai raksasa, orang-orang yang besar, makannya manusia. Mereka melihat dirinya orang Israel hanya seperti belalang, dan mereka melihat dengan sudut pandang yang salah, sehingga akhirnya mereka memilih untuk tidak meneruskan perjalanannya ke tanah Kanaan, tetapi mereka pengen kembali ke Mesir dan menjadi pecundang, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada dua orang, Yosua dan Kaleb, yang melihat persoalan itu dengan sudut yang benar. Bapak Ibu Saudara dikasih, dia melihat Tuhannya mampu untuk menerobos dan mengalahkan orang-orang penduduk penghuni daripada tanah Kanaan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, lihat dari sudut yang benar. Memang dengan kekuatan kita tidak mungkin kita bisa menyelesaikan taupan badai pergumulan dalam kehidupan ini. Dengan kemampuan kita, dengan pengalaman kita, dengan keadaan yang ada secara manusiawi, kita terbatas. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Yang mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, segera datang kepada Kristus, memberitahukan kepada Kristus, meminta pertolongan kepada Kristus, melibatkan Yesus untuk campur tangan atas badai topan yang sedang terjadi. Kalau saudara tetap mengandalkan kekuatanmu, kemampuanmu, kepandaianmu, kebisaanmu, skillmu, Bapak Ibu Saudara, pertolongan dari Tuhan tidak akan terjadi atas hidup kita. Tetapi begitu kita mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, melibatkan Tuhan, maka berikutnya campur tangan Tuhan akan nyata atas hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari Nats tadi? Maka ketika Tuhan bertindak, semuanya bisa diselesaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus meresponi panggilan para murid, lalu Yesus bangun dan mengucapkan dua kata, diam dan tenanglah. Artinya Tuhan bertindak dan semuanya bisa diselesaikan. Kadang-kadang kita kurang sabar menantikan Tuhan untuk campur tangan dalam kehidupan kita. Ada banyak contoh di dalam Alkitab, anak-anak Tuhan yang membutuhkan proses waktu yang panjang sehingga membentuk karakter kesabaran. Bapak Ibu Saudara, Yusuf harus menunggu waktu 13 tahun untuk apa yang menjadi mimpinya menjadi nyata. Daud harus menunggu sekitar 15 tahun, Bapak Ibu Saudara, untuk nubuatan yang dia terima dari Samuel, dan akhirnya menjadi kenyataan, dia menjadi seorang raja. Abraham harus menunggu 25 tahun untuk janji Tuhan bahwa bintang di langit dan pasir di laut yang menjadi bagian daripada keturunannya sebanyak itu. Dia harus sabar. Ada banyak waktu-waktu yang dicatat di dalam Alkitab yang harus dinantikan dengan kesabaran, di mana Tuhan akan bertindak dan semuanya akan diselesaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau Tuhan sudah bertindak, tidak ada yang bisa menggagalkan, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menutup campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya dengan dua perkataan, diam, tenanglah, maka badai topan itu langsung tenang, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan kekurangan cara untuk menolong setiap saudara. Tuhan tidak akan kehabisan strategi untuk bisa menolong setiap kita keluar dari badai topan pergumulan hidup ini. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh Yesus Tuhan kita. Semua masalah di dalam Yesus pasti ada jawaban dan jalan keluarnya. Nah, oleh sebab itu yang ketiga, nantikan Tuhan bertindak. Dan kalau Tuhan sudah bertindak, maka semuanya bisa diselesaikan. Wanita 12 tahun pendarahan hanya dengan memegang jubahnya langsung berhenti pendarahannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, jangan menyerah, jangan putus asa dalam situasi apapun. Masih ada Yesus yang menjadi andalan kita. Masih ada Yesus yang menjadi jawaban, pertolongan dalam kesulitan kita di tengah badai dan topan kehidupan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka badai dan topan itu akan menguji
iman dan kepercayaan kita. Maka dikatakan di dalam ayat tadi, Bapak Ibu Saudara, seperti Yesus katakan di dalam ayat itu dengan pertanyaan-pertanyaan kepada para murid, Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam ayat yang ke-40, mengapa kamu begitu takut? Dan pertanyaan yang kedua, mengapa kamu tidak percaya? Kadang-kadang Tuhan izinkan kita dalam satu arena badai topan pergumulan, Bapak Ibu Saudara, untuk menguji iman dan keyakinan kita. Apakah kita menjadi pribadi yang takut, pribadi yang bimbang, pribadi yang khawatir? Apakah kita menjadi pribadi yang gak punya iman? Apakah kita menjadi pribadi yang goyah imannya? Atau kita menjadi pribadi yang akhirnya putus asa seperti Elia ketika diancam oleh Isabel? Di hadapan Tuhan, Elia berkata seolah-olah kehilangan keyakinan, kehilangan kekuatan, dan dikuasai oleh ketakutan. Dan Elia berkata, Tuhan, lebih baik aku mati saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Hari ini apapun keadaanmu, kalahkan ketakutan. Sebab ketakutan-ketakutan yang kita ciptakan dalam hati, dalam perasaan, dalam pikiran kita, dicatat 93% tidak pernah terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi Alkitab berkata, tapi kalau kita terus-terus dikuasai oleh ketakutan, justru nanti apa yang kita takutkan itu akan menimpa. Dalam ayat 3, ayat 25, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kutakutkan, apa yang kucemaskan, Bapak Ibu Saudara dikasih, justru itu yang mendatangi aku. Ketakutan musuh daripada iman. Dengan tegas Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah kamu takut, sebab aku ini Allahmu. Ketakutan yang kita ciptakan dalam kehidupan kita, dalam tanda petik itu sama dengan meragukan kemampuan Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Ketakutan yang kita biarkan mendera kehidupan kita akan membuat kita semakin terpuruk, Bapak Ibu Saudara, dan tidak punya kekuatan. Sebab di dalam kitab Amsal dikatakan, ketika kita membiarkan ketakutan, maka kecilah kekuatan kita. Itu akan menggembosi, akan menurunkan kualitas kekuatan kita. Nah, oleh sebab itu Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Bapak Ibu Saudara, kita tahu, Bapak Ibu Saudara, apapun yang diizinkan Tuhan mendera kehidupan kita, Tuhan punya maksud dan tujuan yang baik. Oleh sebab itu yang pertama, kita harus kalahkan ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Hadapi dengan sukacita, hadapi dengan kegembiraan, hadapi dengan pengharapan yang penuh, hadapi dengan keyakinan yang penuh. Demikian juga mengapa kamu tidak punya iman. Kadang-kadang Tuhan izinkan, Bapak Ibu Saudara, kita ada di tempat yang sulit, sukar, dan mustahil ada pertolongan. Tetapi justru disitulah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, iman kita sedang diuji. Musa diperhadapkan dengan lautan, orang Israel sudah hands up. Tetapi Musa mengangkat tangannya ke hadapan Tuhan, dan Tuhan memberikan jalan keluar. Dengan tongkat yang ada di tangannya, Tuhan memberikan jalan dengan menyibakkan air lautan. Di tengah-tengah persoalan iman kita sedang diuji, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Maka hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, kalahkan ketakutanmu dan kuatkan iman kepercayaanmu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Maka engkau akan melihat sesuatu yang berbeda yang Tuhan kerjakan atas hidupmu. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 6, ketika Daud melihat rumahnya rata dengan tanah, ternaknya semua habis, bahkan istri dan anak-anaknya menjadi tawanan musuh. Ketika dia pulang dari tempat lain ke rumahnya, dia menghadapi kenyataan yang sangat-sangat memilukan. Mereka menangis sampai pedih hatinya, bahkan sampai tidak kuat menangis. Tetapi di dalam 1 Samuel 30 ayat 6, Alkitab mencatat ketika orang-orang Israel yang lainnya menjadi marah, menjadi putus asa, tetapi Daud menguatkan keyakinannya. Saya berharap dan berdoa supaya jemaat Tuhan GBI Jatinegara ini juga engkau menguatkan kepercayaanmu di tengah badai dan topan yang Tuhan izinkan melanda kehidupan kita. Tetap memiliki kepercayaan akan campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan rancangan Tuhan yang mendatangkan kebahagiaan atas hari esok. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, ternyata badai dan topan yang mengamuk atas kapal daripada para murid-murid tadi hanya menjadi
cara, hanya menjadi arena untuk Yesus mendemonstrasikan kuasanya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, jadikan setiap persoalan dalam hidup kita, persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, persoalan apapun menjadi arena untuk Tuhan menyatakan kuasa dan mukjizatnya atas hidup kita. Para murid yang sebelumnya belum pernah mengalami, melihat, mengetahui bahwa Yesus itu bisa menghentikan badai dan topan, maka pada hari itu mereka mengalami pengalaman yang baru, mukjizat yang baru, di mana Yesus mampu menghentikan badai dan topan yang sedang melanda mereka. Pengalaman yang baru, menjadi arena yang baru untuk mukjizat Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, dengar, memang hari ini sedang terjadi pandemi wabah COVID-19, kesulitan ekonomi Bapak Ibu Saudara. Tapi jadikan setiap persoalan menjadi arena untuk Tuhan menyatakan kuasanya dan menjadi sesuatu yang baru, pengalaman yang baru dalam kehidupan kita, keluarga kita bersama dengan Tuhan Yesus. Para murid kagum, para murid takjub di dalam ayat yang ke-41. Karena mereka mengalami sesuatu yang baru dalam kehidupannya. Dan mereka bertanya, siapa ini orang ini? Tapi Yesus tidak ada lain adalah Tuhan dan Allah kita. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, perahu mereka tidak tenggelam, perahu mereka tidak hancur. Justru di tengah topan itu mereka melihat, menerima, mengalami mukjizat. Dan saya berdoa supaya jemaat Tuhan di tempat ini, apapun badai topan yang sedang terjadi dalam hidupmu, itu menjadi arena Tuhan untuk engkau mengalami sesuatu yang baru yang belum pernah engkau alami di tahun 2021 ini. Untuk mengalami mukjizat yang baru atas setiap persoalan-persoalan yang ada, menjadi mukjizat yang baru bagi kita. Keyakinan kita harus kuat, iman kita harus kokoh. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, jangan hanya melihat sampai kepada badai topan yang sedang melanda, tapi dari kisah ini kita bisa menemukan sampai dengan ayat yang ke-41. Akhirnya perahu itu selamat, para murid pun selamat, badai topan itu bisa dihentikan, dan mereka mengalami mukjizat yang baru sebagai pertolongan dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Saudara dikasih Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan masih ada bagi kita. Setiap saudara masih bisa ditolong oleh Tuhan. Apapun keadaanmu, Tuhan Yesus mampu menolong setiap kita. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Biarlah firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan iman kami. Di tengah badai dan topan pergumulan ada pertolongan Tuhan. Seperti yang kami baca dari firman Tuhan. Kalau Engkau bisa menolong para murid dan menyelamatkan mereka dan kapal mereka Tuhan dari badai topan yang dahsyat yang sedang mengamuk, maka hari ini kami juga percaya Tuhan Yesus, Engkau juga mampu dan sanggup menolong setiap anak-anak-Mu dari badai topan kehidupan, pergumulan, kesulitan kehidupan yang ada. Bahkan Tuhan, Engkau sanggup menjadikan menjadi pengalaman-pengalaman yang baru dalam kehidupan kami, dan kami percaya keluarga kami tetap utuh, rumah tangga kami tetap utuh, usaha pekerjaan kami tetap utuh, seperti kapal para nelayan, para murid yang tidak dikoyakkan oleh badai dan topan. Justru kami boleh melihat di balik itu pertolongan Tuhan dengan kuasa. Demikian Tuhan, biarlah kami makin kuat di dalam Engkau. Kami tidak takut lagi, kami tidak bimbang lagi, kami tidak goyah lagi. Justru kami makin kokoh dalam keyakinan, kuat dalam kepercayaan. Ada Tuhan Yesus yang dapat kami andalkan dan yang sanggup menyelesaikan setiap topan, badai, pergumulan kehidupan atas setiap hidup kami. Kami percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya, dan kami percaya Engkau sanggup menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya pertolongan Tuhan di tengah badai dan topan kehidupan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.